Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di bimbel persiapan P3K untuk kompetensi manajerial. Di mana malam kemarin itu sudah dilaksanakan bimbel SJT untuk formasi khusus. Kemudian malam hari ini kompetensi manajerial ini untuk formasi khusus maupun umum, ya, atau yang kita kenal Mansoswan, manajerial, sosial kultural dan wawancara. Ini ketiga ini untuk semua formasi, gitu ya, manajerial. Di hari ini Selasa 31 Oktober 2023 dengan pemateri saya sendiri Pak Tajudin. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, ini adalah komitmen kita bersama Bapak Ibu. Yang pertama di sini adalah Bapak Ibu diharapkan bisa menyalakan kamera jika memungkinkan, kemudian matikan mic-nya ketika kami menjelaskan, kemudian bisa hadir seutuhnya, maksudnya bisa menyimak kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kemudian hargai waktu bersama, kita gunakan waktu ini dengan seefisien mungkin, itu maksimal kita 1,5 jam, jam 10 WITA, itu sudah selesai gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga buat catatan seandainya ada hal-hal yang dianggap penting, silahkan buat catatan. Kemudian Bapak Ibu tolong tidak usah merecord kegiatan ini karena sudah admin yang merekodnya. Kemudian maksimalkan chat ini ketika ingin menyampaikan sesuatu atau menjawab pertanyaan, gunakanlah fitur chat yang ada di Zoom supaya suasana tetap kondusif ya, tidak berisik. Kemudian klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti bisa raise hand dulu atau ingin berkomentar, menjawab soal, klik raise hand dulu nanti kita akan tunjuk gitu ya. Jadi sesuai antriannya. Kemudian gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring ya. Sempat terjadi di kelas trial kemarin, ada beberapa peserta, bahkan saya pun sempat keluar dari Zoom karena gangguan jaringan. Jadi mohon dimaklumi seandainya nanti dalam kegiatan ini terdapat gangguan teknis jaringan dan lain sebagainya. Jika memungkinkan, kita akan lanjutkan setelah jaringan tersebut stabil. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan komitmen ini? Sepakat. Sepakat Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah beberapa mewakili semuanya. Jadi dimohonkan supaya kegiatan kita ini berjalan lancar dan juga jangan lupa Bapak Ibu berdoa gitu ya sebelum belajar ini. Ini Bapak Ibu di 9 hari menuju tes gitu ya. Ini tadi ada yang bertanya, ada memang tadi beberapa formasi yang dikirim, Pak ini gimana gitu ya. Nah, kalau Ibu formasi khusus, Ibu fokus ke sini aja nih. Yang formasi khusus itu P2 dan P3, itu yang sudah memiliki masa kerja 3 tahun ke atas, itu seleksinya adalah SJT. Nah, situasi kerja sederhana, manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Adapun yang formasi sesuai dengan bidang itu adalah formasi umum. Nah, mereka kompo teknisnya sesuai bidang jabatan. Nah, apa jurusannya tadi macam-macam tuh. Itu adalah kompetensi teknisnya. Tapi dari Mansoswan ini sama. Semua jurusan manajerial, sosial kultural, serta wawancara ini untuk semua formasi. Nah, jadi yang tadi Bapak Ibu yang khusus, gak usah panik ya, fokus belajar yang ini. Tapi seandainya Bapak Ibu juga ingin mempelajari itu silahkan belajar secara mandiri gitu ya.
pelajari sendiri untuk menambah pengetahuan, tidak masalah ya. Tapi di bimbel khusus ini tidak ada membahas sesuai formasi, tapi sesuai dengan SJT yang ada di mekanisme seleksi oleh P3K Guru Kemdikbudristek. Nah, Bapak Ibu silahkan ketik aja PPK Guru Kemdikbudristek, akan muncul nanti seperti ini. Nah, ini sudah acuan saya. Kalau Bapak Ibu masih ragu, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa karena ini sudah sumbernya akurat gitu ya. Nah, ini mekanismenya. Kemudian saya lanjutkan. Nih, soal seleksi ASN P3K untuk P2 dan P3 untuk semua guru konsepnya sama. Nah, ini penguatan lagi. Ya, Bapak Ibu ya, sama konsepnya. Kalau P2, P3. Kalau P4 itu teknisnya sesuai jurusan masing-masing. Tapi mansosuannya tetap sama. Nah, teknis ini observasi kinerja atau kita lihat dengan SJT lah, nama lain dari SJT ini observasi kinerja. Jawaban paling benar, paling rendah 1, paling tinggi 5. Nah, ini sesuai dengan yang kami bahas kemarin. Nah, kemarin ada beberapa peserta yang bilang itu poinnya salah 0, benar 5, tapi nyatanya itu ada poin juga 1-5. Nah, ini kami luruskan kemarin apa yang terjadi saat itu. Ini yang sesungguhnya sini. Nah, di sini ada apa sih dengan tentang situasi kinerja itu? Bentuk soal literasi kasus pemecahan masalah sebagai guru, kita memilih jawaban terbaik untuk memecahkan kasus di soal. Nah, ini tentang SJT atau observasi kinerja. Kemudian lagi manajerial. Nah, kemampuan dalam berorganisasi. Ini maksudnya manajerial nih. Nanti akan kita bahas lagi secara detail. Ini paling rendah 1, paling tinggi 4. Nah, ini juga ada poin masing-masing. Kemudian sosial kultural. Ini sama 1-4. Kemudian juga wawancara nilainya 4 gitu ya. Apakah bentuk soalnya nanti pilihan ganda atau esai? Ini saya belum juga bisa memastikan apakah esai atau pilihan ganda. Nanti Bapak Ibu pelajari saja ya. Jangan terfokus pada skor gitu ya. Fokus aja pada belajarnya. Ini adalah kisi-kisi Bapak Ibu untuk SJT, untuk khusus yang membedakan adalah di sininya. Kalau yang khusus itu teknisnya SJT, kalau yang umum itu teknisnya pedagogik dan profesional sesuai mata pelajaran. Nah, teknis SJT ini sudah kita jelaskan malam kemarin ya. Ini tentang apa saja sudah dijelaskan. Bisa dibaca di sini. Nah, yang akan kita bahas malam ini adalah manajerial. Di sini integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Kemudian sosial kultural, ini insya Allah besok malam. Kepekaan terhadap perbedaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengenalan diri, dan empati. Nah, ini. Kemudian wawancara, ini ada 10 soal. Integritas dan moralitas meliputi kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Inilah seputar kisi-kisi yang akan diujikan nanti saat tes P3K. Nah, ini kita akan jelaskan tadi integritas yang pertama. Integritas itu adalah kemampuan untuk konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atau tindakan atas keputusan bersama, beserta risiko yang menyertainya. Nah, integritas ini berkaitan dengan tanggung jawab dengan pekerjaan, ya, konsisten. Kemudian kerjasama. Nih, apa sih kerjasama itu? Menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, jadi suatu organisasi itu tidak akan berjalan kalau tidak ada kerjasama dalam timnya. Jadi penting juga. Kemudian selanjutnya, komunikasi. Nah, ini
kita perlu berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya kepada rekan kerja, ada klien kita. Ini juga penting dikuasai sehingga kemampuan ini bisa menghadirkan suasana dan pendekatan yang baik antara kita dan orang lain. Kemudian orientasi pada hasil. Artinya, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dapat diandalkan, bertanggung jawab mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi ada tujuan, tujuannya apa? Nah, ini harus ada tujuan yang dicapai dalam sebuah organisasi. Lanjut. Kompetensi berikutnya pelayanan publik. Nah, kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok, golongan, atau partai politik. Jadi kita melayani betul dengan pelayanan yang prima, pelayanan yang baik ya kepada pelanggan kita atau kepada masyarakat. Ini yang diharapkan. Jangan sampai kita memberikan pelayanan yang buruk ya, ini akan memberikan rating negatif kepada organisasi kita. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini kita selain mengembangkan diri, kita bisa juga mengembangkan orang lain. Dengan cara bagaimana kita mengajak mereka untuk mengikuti pelatihan. Atau kalau kita bisa sendiri menyampaikan, itu lebih bagus lagi. Itu pengembangan diri dan orang lain. Kita ajak teman kita untuk menambah pengetahuan mereka melalui diklat, pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian mengelola perubahan. Ini adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan kepada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan. Pemimpin usaha perubahan mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Ini juga kita bisa berubah gitu ya, bisa mengikuti perubahan yang ada, perubahan kurikulum ya, perubahan cara belajar, kemudian dalam pembelajaran dan lain sebagainya, kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Kemudian pengambilan keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Nah, jadi jangan dalam mengambil keputusan, apalagi sebagai pimpinan, kita harus berhati-hati dengan keputusan kita supaya tidak menimbulkan konflik atau miskonsepsi. Kemudian dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, ini Bapak Ibu. Alangkah baiknya juga sebelum mengambil keputusan itu kita minta pertimbangan kepada rekan yang lain. Nah, ini juga. Jadi bisa memberikan masukan sehingga kita bisa mengambil keputusan itu secara bijak ya, sesuai dengan Pancasila sila keempat ini ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sebaiknya keputusan itu diambil dengan musyawarah dan pertimbangan dari rekan kerja kita. Ini Bapak Ibu pengantar untuk materi manajerial, inilah kisi-kisinya. Tadi kita sebutkan ada 8 aspek ini yang Bapak Ibu diharapkan bisa menguasainya. Oke. Kemudian tentang soal manajerial. Yang pertama soal memiliki poin 1-4. Jadi pilihlah jawaban yang terbaik dan bernilai positif. Utamakan kepentingan kerja daripada pribadi. Soal ini menguji kemampuan kita seputar manajemen dan mengendalikan diri saat bekerja. Para peserta perlu menganalisa topik dan pilihlah jawaban yang paling rasional dan masuk akal. Kemudian perbanyak membaca soal di e-book. Karena apa yang kita bahas malam ini hanya sekitar 15-20 soal. Sisanya Bapak Ibu nanti belajar membaca sendiri. Kita bagikan e-book ya yang sudah ada jawabannya beserta kunci jawabannya. Sehingga menambah literasi dalam pemahaman soal-soal. Itu intinya Bapak Ibu perbanyak literasi. Nah, kita akan mencoba untuk berlatih soal ya. Setelah pemaparan di awal tadi,
Berikut adalah beberapa soal. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat jawabannya, dan nanti setiap nomor bisa saya juga mengajak keaktifan Bapak Ibu supaya interaktif. Bisa 1 atau 2 orang nanti mengemukakan jawaban disertai dengan pendapatnya. Apakah sudah siap Bapak Ibu berlatih? Siap, Pak. Insya Allah siap. Siap. Siap, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa mempersiapkan diri gitu ya. Dimana juga saya mulai pagi juga sampai malam hari ini cukup padat ya. Pagi saya juga mengajar di sekolah. Kemudian tadi siang juga ada kegiatan guru penggerak. Sore juga mengajar bimbel di rumah. Ada 2 kelas tadi. Sore kemudian lanjut lagi malam. Nah, alhamdulillah saya juga senang bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Itu intinya, semakin kita bisa berbagi ilmu, maka ilmu itu akan selalu berkembang, bukan berkurang, tapi bertambah. Itu kalau kita bagikan ilmu itu. Nah, kalau kita simpan aja, maka dia akan stuck di situ aja, tidak berkembang. Jadi kita harus saling berbagi. Makanya di platform Merdeka Mengajar itu banyak aksi nyata dari guru-guru lain. Nah, yang meminta feedback juga. Jadi Bapak Ibu jangan lupa berbagi kepada orang lain, gitu ya. Kita akan mulai soal pertama. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. Atau D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Ataukah E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Nah, silahkan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Sudah banyak ya. Mungkin ya, coba yang pertama ini saya mencoba bisa menyebutkan ya. Mungkin di nomor berikutnya nanti mungkin saya nggak bisa lagi, sudah segi karena banyak nih pesertanya. Ibu Siti Nurdini D, Asri D, Nopriska D, Leni D, Siti Aisyah D, Adelina Sinaga D, Asep D, Rospika Salam D, Bu Erida, Bu Desti, Bu Anissa, Bu Noni, Sariatul, Fitri Amelia, Dewi Permata, lulus P3K, Anggi, Rita Apitasari, kemudian Mega Arumsari, Teguh Setia, Gita, Desmayanti, Santi Pirjianti, Husnul Khotimah, Dewi Permata, Lovina, Maimunah, Rahmania, Fitri Lusdiana, Dian Ulmayati, Nurjana, kemudian Yuyun, Nurhayati, Oppo A54. Nah, ini tolong dirindam nanti namanya sesuai dengan nama ya, bukan nama HP. Sunarto, I Gede, Saili Rahmatika, Fitriani Rahmawati, Rahmat, Septria, Fitri Lusdiana, Febrianti, Bu Ipah, Railas Putri, Danis. Ya, nah ini rata-rata menjawab D. Oke. Kita minta 1 orang bisa mengemukakan alasannya ya. Kenapa memilih jawaban D? Silahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Mohon di mute ketika tidak berbicara, Bapak Ibu, supaya tidak
suara-suaranya. Ini belum ada yang resen ini. Hanya ini pesertanya yang bisa mewakili nih. Nah tadi. Saya ingat tadi ada Ibu Lopina ya. Tadi Ibu Lopina ada? Halo? Mana ini? Atau Pak Ilham? Ada Pak Ilham? Ilham Kurniawan? Nampaknya belum ada ini. Langsung saya bahas aja kalau gitu. Belum ada yang raise hand. Oke, nanti ditunggu Bapak Ibu ya. Kalau sudah siap nanti di nomor berikutnya. Oke, jadi jawaban yang terbaik adalah D. Nah, menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Nah, di sini karena kita di sini di kantor itu ada beberapa orang, maka sebaiknya kita mengajak rekan kerja tersebut untuk berdiskusi. Karena kita tidak berjalan sendiri, karena posisinya di sini mengadakan kegiatan. Nah, tidak boleh sepihak otoriter gitu ya. Jadi harus melibatkan rekan-rekan kerja di mana di sini menunjukkan kemampuan bekerja dalam tim. Nah, di sini. Kalau yang E ini menyelesaikan sendiri, nah tidak ada keterlibatan. Apalagi yang A menolak ya, kata-kata menolak itu pasti negatif. Itu pasti ini anu ya, kurang bagus. Nah, kemudian yang B ini menerima dengan beberapa syarat. Ini kita menentukan syarat lagi ya, seakan-akan kita tuh harus banyak perhitungannya. Sedangkan ini tugas dari atasan kita ya. Walaupun sebelumnya pernah gagal, tapi kita tidak perlu mencemaskan itu, kita berusaha untuk memulai kegiatan ini lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. B. Berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda. C. Bekerja keras membanting tulang. D. Bekerja lembur sampai malam. Ataukah E. Bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Dalam jawaban ini, saya hanya memilih jawaban terbaik ya. Jawaban lain mungkin memiliki poin masing-masing dari 1 sampai 5 ya. Nanti kalau saya detailkan seperti kemarin, nanti akan munculan lagi miskonsepsi tentang skor ini. Sehingga saya tidak memunculkan lagi hitungan skor ya. Biarlah nanti aplikasi yang menghitung itu gitu ya. Jadi seperti itu. Silahkan jawabannya Bapak Ibu. Memang rasanya kalau saya saja yang berbicara itu kurang interaktif. Jadi nanti kalau bisa Bapak Ibu juga ada merespon gitu ya. Bentar, ini saya lihat ke pilihan rata-rata yang menjawab A ya. Oke, kayaknya ini mayoritas menjawab A. Nah, kita sekarang sudah ada yang raise hand. Ibu Nina Daina Hakiki, silahkan Ibu Halo Pak, apakah dengan ada suara? jawabannya. Apakah ada suara? Halo, Ya, halo. Ibu Nina Daina, belum ada Ya, halo. suaranya Ibu. Ada suaranya Pak? Coba Halo, lagi apakah Bu. ada suaranya? Ada Ya sudah suaranya ada tapi kecil. Nah, apa-apa Bu, silahkan langsung dijawab. Pak ya. Nah, itu kan pertanyaannya kan jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan gitu ya Pak ya. Di sini saya menjawab yang bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Karena itu adalah sebagai upaya saya untuk mencapai tujuan untuk bekerja gitu Pak. Jadi lebih baik saya memilih yang A karena dengan adanya disiplin itu bisa merubah kinerja saya dengan baik begitu. Begitu Pak. Ya, terima kasih Ibu Nina Daina. Satu jawaban dulu kita tampung. Ibu Fitriani tetap bertahan ya. Kita akan nanti untuk soal berikutnya. Ya, jadi kita jatah satu-satu aja gitu ya. Supaya nanti yang lain bisa kebagian lagi. Gitu. Oke.
Tadi Ibu siapa tadi yang resen? Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ini jawabannya sudah nampaknya A ya. Nah, betul ya. Jadi bekerja itu jika ingin sukses, bekerjalah dengan disiplin dan berusaha memberikan yang terbaik untuk organisasi kita, gitu ya. Soal yang ketiga, apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, silahkan Bapak Ibu. Apakah Dan Anda jawabannya meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk banyak Anda? yang menjawab B, ada juga yang C. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugasnya. Tadi yang resen siapa? Tadi coba dinaikkan lagi resennya. Coba kita lihat. Oh, Ibu Risa Merina, silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ini soalnya apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Di sini saya memilih A karena kita sebagai makhluk sosial ya. Kalau seandainya kita dalam keadaan kondisi yang benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Mungkin begitu, Pak. Terima Itu kasih. berarti jawabannya B ya, Bu? Oh ya, B. Iya ya, B, Pak. Oke. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Ya, jawabannya B, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Bu Risa Merina ya. Jadi memang kita itu adalah makhluk sosial. Nah, suatu saat kita tuh bisa saja meminta pertolongan orang lain. Namun di saat yang benar-benar kita tuh nggak bisa lagi kalau nggak dibantu orang lain. Nah, ini misalnya kita jatuh gitu ya, ada insiden atau apa gitu ya, yang benar-benar itu kita nggak bisa sanggup lagi. Barulah kita meminta tolong orang lain. Nah, di sini. Tapi selama tugas itu masih bisa kita lakukan, itu tanggung jawab kita, sebaiknya kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti kita nggak mampu lagi atau ada hal apa yang kita nggak paham, baru kita bertanya atau minta tolong bantuan orang lain. Nah, bukan orang yang selalu meminta tolong, ini menunjukkan kemandirian diri kita, ya kan? Jadi seorang guru, apalagi yang calon P3K, itu diharapkan mandiri dulu, mandiri dalam bekerja, gitu ya. Ketika di kantor bisa dulu menghadapinya. Ketika sudah nggak bisa sama sekali, barulah kita minta pertolongan orang lain. Selama kita masih bisa, kita kerjakan dulu sendiri. Ketika sudah benar-benar mendesak, tidak bisa lagi, maka boleh kita meminta tolong. Nah, ini di prinsipnya mandiri dulu ya, kecuali sangat terdesak baru kita minta pertolongan. Ini jawabannya benar. Jawaban terbaik itu B. Poin 5. Jawaban lain mungkin, poin 4. Jawaban lain mungkin ada 3, 2, 1 gitu ya. Kalau nggak dijawab 0. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu dijawab ya. Nah, ini. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut apa? A. Menyesali perbuatan saya. B. Meminta maaf kepada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak, dan meningkatkan kinerja. D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya. E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Nah, kita lihat di sekilas jawabannya betul semua ya. Menyesali, ya. Minta maaf, ya. Introspeksi, menyalahkan diri, menerima kesalahan, iya ya. Nah, ini kita harus tadi memilih di mana yang terbaik ya. Ini kita lihat sudah di kolom chat dulu ya.
Nah, di kolom chat dulu kita menghargai yang sudah mengetik ini. Walaupun saya nggak sempat menyebutkan, mungkin di pertama tadi, ternyata di sini menjawab C. Kalau kita lihat di komentar, oke. Ini sudah ada Ibu Fitriani, raise hand. Silahkan dengan tanggapannya. Ya. Silahkan Ibu Fitriani. Belum terdengar Ibu suaranya. Halo? Mohon maaf Ibu. Ini ada Pak Ruslan. Silahkan Pak Ruslan. Tadi ada raise hand ya? Kita melihat yang raise hand dulu. Ini. Ya Pak, siap Pak. Ya, silahkan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, Ya. saya memilih jawaban yang terbaik menurut saya yaitu C. Di sana udah lengkap Pak ya, udah kalimat yang bersifat positif lah. Semuanya Ya. udah lengkap, melakukan evaluasi diri, sudah meminta maaf, dan terus meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Jadi menurut saya jawaban terbaik adalah C. Itu yang terbaik Pak ya. Kalau Ya, jawaban yang lainnya itu sekilas juga baik Pak ya. Nggak ada yang udah baik. Tapi kita cari yang ya. terbaik. Nah itu Pak, kuncinya seperti itu. Dari yang Ya, baik-baik ini kita makasih. pilih yang terbaik. Supaya skor kita maksimal. Nah itu kuncinya. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Kita langsung ke kunci jawaban. C ya, betul sekali apa yang dijawab oleh teman-teman tadi dan dikuatkan oleh Pak Ruslan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus apa? Melakukan introspeksi diri, berusaha apa sih kesalahan kita itu. Nah, jadi ke depan itu harus lebih baik lagi. Meminta maaf pada semua pihak yang dirugikan gitu ya. Rekan kerja kita atau klien kita minta maaf dan kita berusaha meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Nah, ini ada orang motivasi yang baik ya untuk lebih baik lagi. Jangan sampai kena akibat buruk itu kita malah down, nggak mau bangkit lagi. Ini keliru. Tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Soal kelima, pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda. A. Rapi dan nyaman. B. Rapi dan menarik. C. Menarik dan nyaman. D. Nyaman atau E. Apa adanya. Nah, ini. Nyaman, rapi, dan menarik. Nyaman. Silahkan jawabannya di kolom komentar ya. Ini kita lihat rata-rata menjawab A. Nah, oke. Kita boleh nih yang ingin berkomentar silahkan raise hand dulu. Perhatikan dulu, makanya dibedakan antara pelamar umum dengan pelamar khusus. Ini ada suara masuk. Oke, kita mute dulu ya. Nah, silahkan Ibu Nina kembali raise Iya, hand. Pak. Ya. Ya. Menurut saya yang kalau pakaian kerja itu kan kata kuncinya berarti rapi gitu ya, Pak ya. Nah, harusnya rapi dan nyaman tentunya dipakainya untuk kita bekerja. Seperti itu, Pak. Bukan menarik ya, Bu? Kalau bukan, Pak. Biasanya kalau bekerja itu kan rapi dan nyaman dipakai sama kitanya gitu. Kalau menarik belum tentu nyaman kan, Pak. Berarti menarik malah nanti orang lain tuh gak fokus kerja, jadi ngeliatin kita aja gitu Bu ya. Iya, Mungkin. jadi nanti kerjanya nggak fokus, Pak, itu mah, Ya. Pak. Jadi yang penting Gitu. itu rapi dan Rapi. nyaman dulu Bu ya. Yang rapi, Iya, nyaman pakai kata-kata kita, seperti tidak itu, Pak. terlalu sesak Tidak gitu ya. terlalu mencolok. Tidak Iya, bahannya juga tidak gaya. panas. Nah, ini mungkin yang dimaksud nyaman ya. Seperti itu. Iya. Oke, langsung kita cek jawabannya. Ya, betul sekali ya. Rapi dan nyaman. Nah,
Kalau ada menariknya ini malah nanti membuat orang lain ini nggak fokus kerja. Nah, misalnya dandannya yang apa yang wah gitu kan, sehingga orang lain nanti nggak fokus lagi kerja, fokus ngeliatin kita. Nah, ini juga sebenarnya kalau dari manajerial yang terbaik adalah rapi dan nyaman untuk kita. Karena orientasi untuk kitanya dulu ya, dengan rapi dan nyaman, kerja pun juga akan nyaman gitu. Kalau nggak nyaman nanti pakaian kita apa sesak atau basah dan lain sebagainya, kerja pun juga akan terganggu. Jadi itu soal berikutnya, dalam sebuah rapat Anda mengajukan sebuah usulan. Namun usulan tersebut ditolak oleh atasan karena menurutnya kurang tepat. Sikap Anda bagaimana? A merasa sangat kecewa. B, saya menyanggah dan beberapa pembenaran agar usulan saya diterima. C, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. D, merasa sudah terbiasa dengan penolakan. E, tidak apa-apa karena bagi saya dengan mengungkapkan usulan saya sudah terlihat aktif. Nah, silahkan tuliskan jawabannya. Oke. Ada yang jawab C, ya. Kemudian E, ada juga sih. E dan E. Ya, silakan. Raise hand Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Seperti tadi, silahkan ya. Ini syaratnya raise hand dulu, baru kita persilahkan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu, apa yang ingin berkomentar. Kalau tidak ada, langsung kita bahas. Oke. Ada ya, 1 sampai 2, 3, 4, 5. Nampaknya belum ada. Nah, jadi sini jawabannya terbaik itu adalah jawaban yang C. Nah, jadi ketika usulan kita ditolak itu, kita sebaiknya mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. Jangan kita merasa kecewa ataupun juga kekeh gitu ya dengan usulan kita. Tapi karena namanya sebuah rapat itu, kita bisa mengusulkan usulan lainnya. Ketika satu usulan nggak sesuai dengan tujuan, maka bisa mencari alternatif lain. Nah, ini sehingga jalannya rapat itu bisa kondusif, tidak ada ketegangan, sehingga apa yang diharapkan juga bisa tercapai. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seorang ASN dalam kompetensi manajerial ini bisa juga memiliki semangat kreativitas dan berinovasi yang Anda miliki sekalipun mendapat penolakan. 7. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Apakah A, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja? Apakah B, dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut? Apakah C, agar pekerjaan cepat selesai? Apakah D, dapat mengerjakan tugas dengan baik? Apakah E, tidak belajar teknologi karena tidak menyukainya? Nah, ini tidak bisa dipungkiri zaman saat ini perkembangan IT begitu cepat, begitu pesat ya. Hampir di semua elemen masyarakat, sekolah tidak lepas yang namanya IT. Nah, karena IT ini pada prinsipnya membantu dalam pembelajaran. Nah, ini bagaimana kita menanggapinya dalam pekerjaan kita? Nah, silahkan tuliskan di kolom komentarnya. Oke, banyak yang menjawab A, ada juga yang menjawab D. Nah, ini mungkin nanti recordnya ini juga kita akan share gitu Bapak Ibu ya. Tadi di Google Drive tadi nampaknya kadang nggak bisa diputar. Jadi kami dari Bimbel mengambil alternatif mungkin kita upload di YouTube gitu ya, tapi tidak publik. Jadi orang-orang yang mendapatkan linknya saja nanti yang akan bisa memutarnya gitu ya. Karena yang sebenarnya yang kita bagikan hanya kepada yang ikut bimbel ya. Walaupun di YouTube itu bisa melihat, tapi mereka tidak mendapatkan
e-booknya. Nah, itu bedanya. Tidak menyimak secara langsung. Kalau di bimbel bisa menyimak secara langsung, mendapatkan juga e-book yang bisa dibaca kembali. Silakan Bapak Ibu jawabannya. Oh, langsung pembahasan ya. Tadi sudah. Nah, kita cek jawabannya tadi banyak yang A. Jadi, apakah benar A? Betul sekali ya. Jadi kita belajar itu untuk memperbaiki kinerja. Nah, di sini karena di bagian orientasi hasil itu berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencari dan mencoba metode alternatif untuk meningkatkan hasil kerja. Nah, jadi itu yang terbaik. Kalau karena menyukai bidang itu kan karena pribadi ya, karena pribadi. Karena tadi di awal tadi kita orientasinya lebih kepada tempat kerja. Kemudian agar pekerjaan cepat selesai. Nah, ini berarti kita buru-buru. Kemudian dapat mengerjakan tugas dengan baik itu ya biasa-biasa saja gitu ya. Apalagi yang E ini sangat tidak ini ya, tidak ada nilainya nampaknya, tidak belajar. Nah, di sini. Jadi A sama D ini ada poinnya. Jadi yang terbaik itu adalah untuk memperbaiki kinerja karena orientasinya pada hasil pada tempat kerja kita. Kemudian soal berikutnya, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama dan memotivasi orang lain disebut apa? Apakah A, communication, B, konseptual, C, teknis, D, interpersonal, E, praktikal? Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya nih di kolom komentar. Ya. Jadi kalau bagus kalau memang Zoom itu tidak ada suara yang berisik itu enak. Jadi yang menyimak pun biasanya lebih tenang gitu ya. Bisa menyimak karena malam ini biasanya sambil istirahat ya kan. Tidak masalah juga. Yang penting menyimak, intinya menyimak aja Bapak Ibu. Seperti itu. Intinya menyimak. Tapi kalau mau buka kamera itu lebih bagus lagi. Ini sudah kita cek jawabannya, sudah ada jawaban ya. Nah, di sini oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Oke. Ini ada yang raise hand. Bapak Ibu kalau sudah siap raise hand aja ya. Tuh. Ibu Novia silahkan Ibu ingin menyampaikan tanggapannya. Silahkan Ibu Novia. Ya Pak, kalau Ya. menurut saya kalau untuk keahlian berkomunikasi, kerjasama dan motivasi orang lain itu poinnya ada interpersonal. Karena interpersonal itu kan kita berkomunikasi dengan satu sama lain dan bekerja sama dan memotivasi. Itu menurut saya Pak. Itu namanya interpersonal Bu ya. Iya. Langsung kita cek jawabannya. Ya, betul ya. Jadi apa sih? Interpersonal itu adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan keahlian mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan siapapun serta mampu memberikan motivasi kepada orang lain. Jadi sepaket ya. Kalau cuma hanya komunikasi itu communication aja. Nah, tapi karena di sini ada komunikasinya, ada kerjasamanya, ada motivasinya, maka tiga item ini disebut interpersonal. Nah, ini yang dibutuhkan dalam manajerial. Oke, terima kasih Ibu Novia. Kita akan berlanjut ke soal berikutnya. Di kantor tempat saya bekerja sedang ada mutasi karyawan. Dan teman saya mutasi tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Maka sikap saya, A langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. B langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai, terlalu lama akan mengganggu proses pekerjaan lain. C menyarankan orang lain untuk mengerjakan atau D melakukan hanya diperintahkan oleh atasan atau E membiarkan saja supaya terbengkalai. Nah, Bapak Ibu, ini masih manajerial juga tentang organisasi gitu ya di tempat kerja.
Tuliskan jawabannya. Banyak sekali ya, nggak bisa saya sebutkan. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Intinya langsung mengerjakan itu Bapak Ibu ya. Langsung mengerjakan. Cuma ini ada ujungnya saja yang berbeda nih. Yang A ini memberitahu alasan atau yang B alasannya jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses pekerjaan lain. Nah, jadi ada sebab akibat di B ini. Oke. Apakah sudah ada yang raise hand? Yang ingin menjawab, kita silahkan. Raise hand terlebih dahulu. Belum ada ya? Langsung kita bahas kalau tidak ada. Jawaban B. Nah, ini menunjukkan kepedulian atas pekerjaan. Nah, ini. Jadi melihat seperti itu tanpa atasan perintahkan atau atasan melihatnya gitu ya. Kita ada kepedulian untuk itu kita langsung kerjakan gitu ya. Karena kalau dibiarkan akan menghambat proses pekerjaan yang lain. Nah, ini pentingnya sikap kepedulian. Lanjut lagi ke soal 10. Oke. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara, atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah, nah di sini ada beberapa option. Tampaknya ini, oke saya baca aja. A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur. Meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa. Lalu kemudian mengadakan pelatihan. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Atau E. Melaporkan kepada atasan kantor yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur. Ya, silahkan tuliskan jawabannya. Sudah ada jawaban ya. Saya lihat tadi kesimpulannya jawabannya itu A atau ada juga yang C yang banyak. Nah ini. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin berkomentar kita berikan kesempatan dengan cara mengelik dulu raise hand. Ada fitur Zoom-nya. Setelah itu nanti bisa menyampaikan jawabannya. Salah tidak apa-apa. Sebenarnya tidak ada jawaban salah. Cuma di sini jawaban yang bernilai tinggi dan bernilai rendah. Itu aja. Silahkan Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Kita tunggu. Nampaknya belum ada. Oke. Kita lihat berarti kita cuma lihat di komentar aja ya sebagai acuan. Oke, nggak apa-apa. Berarti kelihatan berarti masih ada yang nyimak ya. Kalau ada komentar sudah nggak ada lagi nih berarti apakah saya yang terlempar atau memang gimana gitu ya. Jadi kita lihat masih ada di komentar. Nah, langsung kita bahas. Jawabannya adalah yang A. Nah, kenapa jawabannya A? Karena di sini kita ditugaskan itu apa namanya ke sana ya. Nah, karena masyarakat itu tidak paham teknologi. Nah, ini kata kuncinya tidak paham teknologi ya. Bukan
karena tidak paham tadi kita harus membangunkan ya. Karena sebenarnya untuk pembangunan infrastruktur ini bukan wewenang kita, tapi adalah wewenang pemerintah setempat. Nah, jadi yang langkah awal itu apa? Yang A ini mengedukasi masyarakat. Nah, ini mengedukasi dulu. Berarti kita memberikan pelatihan tentang perkembangan ICT sehingga masyarakat tersebut tidak ketinggalan informasi. Nah, kemungkinan ini daerahnya masih belum tersentuh atau bagaimana gitu ya. Tapi dengan catatan setelah kita mengedukasi, kita juga berupaya nanti berkoordinasi lagi. Nah, koordinasi dengan kepala desa atau masyarakat setempat gitu ya, agar dibangunkan. Nah, ke depannya. Tapi ini bukan kita yang membangun, kita hanya mengusulkan kepada pihak berwenang di sana, diajukan proposal atau bagaimana, sehingga daerah tersebut selain kita beredukasi, kedepannya nanti juga mendapatkan fasilitas. Nah, ini diharapkan. Karena kalau edukasi aja, kalau tidak ada fasilitas juga nantinya tidak berkembang. Tapi di sini yang diharapkan adalah langkah awalnya, mengedukasi dulu. Oke. Itu pembahasannya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nih. Terkadang saya merasa lapar ketika jam kerja. Maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman menggantikan pekerjaan saya sebentar. D. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makan. Atau E. Memesan makanan secara online dan makan ketika makanan telah tiba. Yang mana Bapak Ibu jawaban yang terbaik? Tuliskan di kolom komentar. Ini juga soal-soal manajerial ya. Oke. Nampaknya ini jawabannya A ya. Intinya jawaban terbaik ya. Walaupun misalnya kadang ya kita juga lapar, tiba-tiba ada warung terdekat kita makan ya. Itu memang ibaratnya ya nggak masalah sih gitu ya. Selama tidak mengganggu kerjaan kita. Tapi di sini kita mencari jawaban yang terbaik ya. Ada yang ingin berkomentar? Oh, ada Pak Ruslan lagi. Oke. Silakan Pak Ruslan. Ya, baik Pak, terima kasih sebelumnya. Ya, Jadi jawaban terbaik menurut saya itu A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Jadi kita harus bertanggung jawab dulu dengan pekerjaan kita, Pak. Nah, itu Pak ya. Oke. Terima atau kasih bisa Pak Ruslan atas jawabannya. Ini juga mewakili ya dari sama-sama, Pak. teman-teman yang lain yang menjawab A tadi ya. Jadi jawaban A ini adalah jawaban yang terbaik. Nah, jadi ini bagian dari orientasi hasil level 1, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Nah, jadi kita makan, misalnya nih, kita ada mengajar di jam pagi ya. Nah, di sini. Sementara anak-anak belum istirahat. Nah, sebaiknya kita dulu selesaikan anak-anak tadi belajar, istirahat, baru kita makan. Ini menunjukkan kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Nah, ini. Soal berikutnya, pasti kita bahas lagi, kita berlanjut ya. 20 soal insya Allah. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang. A. Pekerjaan yang menantang. B. Bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. Atau E. Pekerjaan yang rutin. Nah, ini yang mana Bapak Ibu jawaban yang terbaik, silahkan. Dengan berarti soal ini akan mengasah kemampuan manajerial kita ya, dengan banyak latihan, gitu ya. Namun saya hanya bisa 20 soal membahas, sisanya Bapak Ibu lanjutkan belajar mandiri nanti. Ya. Ini sesuai apa kemampuan saya yang pernah saya ikuti sebelumnya gitu ya, bimbingan-bimbingan baik dari PPG, dari guru penggerak, ilmu yang saya dapatkan saya juga bagikan di ruang Zoom ini. Kita langsung melihat jawaban. Nah,
Oke. Macam-macam ya, ada C, ada D, ada A. Oke. Ini macam-macam, ini bervariasi jawabannya ya. Coba kita tunggu dulu apakah ada komentar yang ingin berkomentar untuk jawaban ini, bisa raise hand. Nah, apa sih? Sekilas jawaban ini semua benar. Nah, dari A sampai E ini benar. Itu mempunyai nilai gitu ya. Ini ada Ibu Anissa. Silahkan Ibu Anissa. Pak Ruslan juga masih raise hand. Boleh salah satu. Terima kasih sebelumnya, Pak. Menurut saya, jawaban yang paling sesuai adalah C, bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Karena untuk soal manajerial ini berorientasi kepada hasil. Jadi saya memilih bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Ibu Anissa. Nampaknya sudah mulai ini ya, peka melihat soal. Jadi standar hasil sesuai yang di depan tadi, yang kita utamakan itu adalah tempat kerja kita. Nah, bukan diri kita, tapi tempat kerja ini orientasinya. Nah, betul yang disampaikan Ibu Anissa tadi, orientasi pada hasilnya apa. Nah, dengan bekerja dengan standar hasil yang tinggi, ini akan berdampak baik kepada organisasi atau tempat kerja kita. Oke, jawabannya kita cek lagi. Nah, jawabannya betul ya, C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi, ini memiliki poin 4. Nah, kalau yang A bagaimana? Ini juga bagus ya. Nanti poinnya mungkin 3. Yang D bagaimana? Ini juga bagus ya, mungkin poinnya 2. Kemudian yang B, ini juga tanpa mengenal waktu ya. Ini apa ya? Harus ada waktunya juga ya, nggak mungkin kita nggak mengenal waktu kerja terus ya kan, nggak mungkin. Pasti ada waktunya kita istirahat. Ada waktunya juga kita di rumah. Jadi ini nggak cocok kayaknya tanpa mengenal waktu ini. Jadi bekerja itu mengenal waktu harusnya berdasarkan jam kerja kita. Kecuali ada lemburan itu sewaktu-waktu saja. Oke. Jadi jawaban terbaik ini adalah yang C. Kita lanjutkan. Jika saya sedang mengantri, kemudian ada seorang di belakang saya yang menyerobot antrian. Reaksi saya bagaimana? A. Diam saja. B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam. Ya, lebih baik saya diam demi keamanan saya. C. Saya menegurnya. D. Saya menggerutu. Atau E. Saya laporkan kepada petugas. Yang mana? Ini juga mengelola ini ya, mengendalikan diri kita, termasuk juga manajerial, pengendalian diri dengan situasi di tempat kerja. Ini situasinya mungkin ya di tempat umum. Nah, kita mengantri, entah kita mengurus apa gitu ya. Bagaimana ternyata ada ini ya, yang menyerobot tuh ada kadang memang ada orang nggak sabaran tuh memang nggak ada tuh ya, nggak sabar ya. Tiba-tiba kita sudah lama antri tiba-tiba ini mengambil posisi kita itu bagaimana kira-kira tanggapan Bapak Ibu? Oke. Sini ada yang menjawab C, ada yang menjawab E. Oke. Oke, langsung. Ada nggak yang mau jawab ini, Bapak Ibu? Belum ada. Oke, langsung saya bahas aja. Jawaban terbaik itu C ya. Tegur, saya menegurnya. Nah, kita harus ini ya, meluruskan orang itu. Pak, tolong ya. Ini nggak sesuai antrian, tolong Bapak antri sesuai dengan tegur aja. Itu jawaban yang terbaik. Tegur aja Bapak Ibu. Tapi menegurnya dengan santun. Nah, kalau kita menegurnya dengan marah, mungkin nanti orang tersebut balik marah kepada kita. Jadi menegur aja, tegur aja. Bukan marah ya Bapak Ibu, menegur gitu ya. Supaya mengingatkan orang tersebut. Kemudian opsi kedua tuh mungkin bisa
saya laporkan kepada petugas. Nah, itu kalau memang Bapak Ibu mungkin kurang berani, mungkin bisa mencarikan petugas yang ada di situ. Itu opsi kedua. Nah, jangan diam saja Bapak Ibu melihat hal seperti itu. Berarti tegur ya, atau hanya menggerutu saja. Jadi sebaiknya kita tegur gitu ya. Itu jawaban terbaik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 14, atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Nah, sikap Anda bagaimana? A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan. B. Mengikuti ajakan dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. Atau E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai, baru ikut bersantai. Nah, ini kondisi di tempat kerja tidak ada atasan. Nah, oke, rata-rata menjawab A. Ini sudah ada yang raise hand. Pak Teguh Setia, silahkan. Atau Pak Ruslan yang masih standby, raise hand-nya. Silahkan. Ya, Ya. ya baik, bisa mendengar suara saya, Pak? Jelas, Pak, jelas. Ya, menurut saya jawaban terbaik itu adalah yang A, Pak. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Walaupun kita tidak ada atasan, tetap kita bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan kita harus diselesaikan. Walaupun udah pekerjaan kita selesai, baru setelah itu kita bisa bersantai. Seperti itu, Pak. Oke. Menurut saya Pak yang Teguh. terbaik adalah A. Yang A ya. Pak Teguh ini dari mana asalnya, Pak Teguh? Saya dari Bogor, Pak. Oh, Bogor ya. Alhamdulillah ada teman dari Bogor ya, dari Jawa bisa bergabung ya di Iya. ke Samarinda gitu ya. Luar biasa. Iya. Bisa dengan adanya Zoom ini kita bisa persatukan ya dari berbagai daerah, dari manapun bisa belajar di sini. Karena kita menjaga persatuan juga ya. Dari manapun bisa belajar di sini, tidak beda-bedakan. Dari manapun kalau mau belajar silahkan belajar ya. Kita tidak memandang asalnya, kemudian sukunya, semua bisa mendaftar asal punya keinginan untuk belajar. Terima kasih, kita akan langsung bahas. Ya, betul sekali. A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, jadi kita sebagai calon ASN itu bekerja dengan standar kerja ya, dengan tanggung jawab ada atasan atau tidak, tetap kita bekerja seperti biasa. Jangan ketika ada atasan rajin ya, semangat. Ketika atasan nggak ada, nah nggak santai, nggak ini ya, itu kesalahan. Jadi ada atau tidak atasan, kalau memang itu tugas kita laksanakan ya. Seorang guru ada atau tidak kepala sekolah tetap aja mengajar, tanggung jawab terhadap muridnya. Oke. Lanjutkan soal ke-15. Ini agak panjang soalnya. Saya bacakan aja. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu. Tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Atau D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Ataukah E. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Nah, ini Bapak Ibu akan diuji ini. Contoh manajerial menguji Bapak Ibu nanti bagaimana sih kerjaan seandainya ada situasi seperti ini. Silahkan jawabannya di kolom komentar.
Oke. Rata-rata ya kita Ibu Anissa D, Pak Ruslan, kemudian Bu Eksa, Bu Lopina, Bu Anggi, Bu Fitriani, lulus P3K, Bu Husnul, Santi Perjianti, Bu Ipah. Bu Ipah ini dari mana ya? Ade Trinugroho, Maimunah, Fitri Amelia, Irawati, Nopriska, Siti Nurdini, banyak dan lain-lainnya nih, banyak nih. Oke. Terima kasih. Yang terakhir siapa? Ibu Nur Hayati menjawab D. Oke, silahkan ingin berkomentar Bapak Ibu. Boleh raise hand yang ingin berkomentar. Atau cukup di chat aja nggak apa-apa juga. Karena saya selalu memberi kesempatan jika ingin menyampaikan ya supaya ada interaktif. Karena kita menyelenggarakan pembelajaran itu dengan interaktif itu lebih baik. Begitu juga di kelas gitu ya. Kita juga kadang melibatkan peserta didik tanya jawab, diskusi. Nah, itu juga. Jadi pembelajaran itu tidak satu arah, bisa ada timbal baliknya. Terima kasih yang sudah menjawab. Kita akan jawab melihat kunci jawabannya. Ya, jawaban terbaik adalah D ya. Walaupun itu pekerjaan itu menurut kita tuh susah gitu kan. Kira-kira ini bisa atau enggak ya. Jadi tapi di sini jawaban terbaik adalah segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Ini jawaban terbaik ya. Jangan sampai kita diberi tugas itu yang A meminta orang lain lagi, pelimpahan, kurang tepat. Atau yang sebisanya saja, yang penting selesai. Juga ini orientasi hasilnya kurang. Atau tidak perlu buru-buru menyelesaikannya. Berarti enggak santai ya. Sedangkan ini pekerjaan ini urgent. Kemudian mempertanyakan lagi dan merasa takut. Nah ini kurang pada orientasi hasilnya. Jadi jawaban yang D, segera berusaha mulai untuk menyelesaikan tugas itu. Itu jawaban terbaik. Kita akan berlanjut ya. Ini saya cek jam. Oh belum ya. Belum jam 10. Masih jam 9.40. Kita akan selesaikan sampai 20 soal. Namun di soal yang 16 sampai 20 ini sedikit berbeda versinya. Nah, ini versinya sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini cara menjawabnya. Ketika jawaban itu Bapak Ibu benar, sesuai, pilih yang sangat setuju. Itu poinnya paling tinggi. Ketika jawaban itu salah, maka sangat tidak setuju. Itu aja. Maksimal poin dan minimal poin. Nah, itu. Ini soalnya adalah planning, organizing, commanding, coordinating, controlling merupakan fungsi manajemen menurut Henry Payol. Bagaimana jawaban Bapak Ibu? Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Jawabannya A ya. Berarti Bapak Ibu sudah tahu nih ya. Ini dari Henry Payol ya. Bapaknya jawab A nih. Ada yang ingin berkomentar, Bapak Ibu? Jadi soal-soal Mansoswan itu singkatan manajerial, sosial, kultural, wawancara itu ada kemungkinan juga soalnya selain yang contoh di depan tadi, bisa juga yang seperti ini. Sangat setuju atau sangat tidak setuju itu bisa keluar. Nah ini ada kemungkinan juga. Jadi kalau ada yang seperti ini, pilih aja yang sangat setuju atau sangat tidak setuju. Itu poinnya akan paling tinggi itu. Nah, dibanding yang setuju atau cukup, itu tengah-tengah nilainya. Langsung kita bahas ya. Jawabannya adalah A. Menurut Henry Payol, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, commanding, pengkoordinasian, coordinating, atau pengendalian, controlling. Jawaban betul ya. Jadi pilih sangat setuju berarti. Sangat setuju. Soal berikutnya, konseptual, kemanusiaan, dan teknis adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer. Sangat setuju atau tidak? Setuju. Tuliskan kolom komentarnya.
Nah, ini betul atau salah? Kalau betul berarti sangat setuju. Oke, sudah terlihat ya. Rata-rata menjawab A nih di kolom komentar. Oke, kita cek jawabannya. Betul ya, sangat setuju. Menurut Robert L. Katz, seorang manajer yang sukses wajib memiliki ketiga keterampilan manajemen dasar, yaitu konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain, kemanusiaan, dan keterampilan teknis. Oke. Soal berikutnya, dalam menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat planning. Sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, yang mana nih? Yang sampai terjebak dengan soalnya. Ya. Ayo Bapak Ibu. Jawab A semua. Dicek dulu Bapak Ibu. Ya. Betul nggak itu planning itu menjalin hubungan? Nah, bukannya planning itu perencanaan ya? Nah, tuh. Dicek lagi. Jangan asal setuju aja. Dicek dulu. Nah, menjalin hubungan tadi apa Bapak Ibu nih? Ingat tadi di pembahasan sebelumnya tadi ada deh. Nah, bukan planning itu. Oke, langsung kita bahas. Itu adalah coordinating. Nah, menjalin hubungan itu coordinating, pengkoordinasian, bukan planning. Nah, ini planning itu perencanaan. Kalau ini menjalin hubungan baik atau organisasi, ini adalah pengkoordinasian. Nah, di sini. Jadi ini jawabannya sangat tidak setuju. Berarti salah nih. Kalau salah berarti sangat tidak setuju. Tuh caranya. Kemudian 19, jabatan CEO, Chief Executive Officer, dalam sebuah perusahaan menempati tingkatan middle management. Betul? Sangat setuju atau tidak? Oke. Betul enggak, Bapak Ibu? Jadi Ibu Lepina jawab E. Jawab E. Jawab E. Oke, ini kalau ini salah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang benarnya? Nah, itu pertanyaan saya. Kalau ini salah, berarti jawaban yang benarnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, gimana Bapak Ibu? Ada yang A lagi. Oke. Ini ada yang A, ada yang E. Itu berarti jawabannya tuh A atau E gitu kan? Nah, ini. Jadi SEO ini middle itu apa Bapak Ibu artinya middle? Coba saya tanya. Nah, apa dibuka mic-nya aja Bapak Ibu. Yang tahu middle itu apa? Tingkatan kedua. Kedua ya. Nah, jadi kalau ada low, high, low, middle, high. Nah, ya kan? Low itu dasar, middle itu tengah, ada high itu tinggi. Nah, jadi kesalahan di sini SEO itu bukan middle, tapi high. Nah, yang tertinggi dia. SEO itu berarti kita sudah pimpinannya. Tuh, chipnya. Sini pembahasannya adalah, nah, dia termasuk manajemen puncak ya. Manajemen puncak di atas, bukan middle, tapi mungkin high gitu ya. Tingkat manajemen puncak memiliki hal penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Nah, beberapa contoh sebutan tingkat manajemen puncak adalah General Manager, CEO yang tadi, dan Presiden
atau presiden direksi, presiden mungkin ya. Nah ini, jadi ini bukan middle di sini, tapi manajemen puncak atau high management. Nah ini pembahasannya. Jadi jawabannya E. Oke. Soal terakhir, the right man on the right place ya. Ini sebuah bahasa Inggris. Right man, orang yang tepat pada posisi yang tepat, adalah sebuah prinsip yang digunakan dalam penetapan seseorang terhadap sebuah jabatan dalam organisasi. Hal ini merupakan pelaksanaan dari fungsi organizing. Itu betul enggak ya? A sangat setuju, B setuju, C cukup setuju, D tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, the right man on the right place. Jadi kita menempatkan seseorang itu memang sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, sesuai dengan keahliannya maksudnya istilah ini. Kan jawabannya Bapak Ibu? Oke. Bu Elsani menjawab A, Bu Eksa menjawab A, Bu Santi menjawab A, Bu Nopriska, Bu Jenny, Bu Siti Aisyah, Pak Rahmat, Bu Pipi, Bu Rizka, Bu Nina, Bu Desti, Bu Maimunah, Pak Asep, Bu Noni Kurniawati menjawab A. Oke. Ini ada juga Ibu Desmayanti, Ibu Irawati, rata-rata menjawab A ya. Berarti ini benar ya menurut Bapak Ibu. Oke. Langsung kita bahas. Betul sekali ya jawabannya A. The right man on the right place merupakan salah satu kebaikan dari organisasi garis dan staf pada organisasi fungsional. Jadi maksudnya orang yang tepat pada jabatan yang tepat itu. The right man on the right place. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu tidak terasa sudah kita mendekati jam 22 waktu Indonesia Tengah. Saya rasa cukup dulu Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu. Di sini terima kasih banyak yang sudah menyimak ya, walaupun banyak yang tutup kamera, mungkin sedang istirahat atau mengerjakan pekerjaan lain ya. Ini ada yang beberapa yang saya aktif nih. Saya lihat Pak Ruslan ini, Pak Asep juga, Pak Assalamualaikum Ahmad Bapak. Arifin. Mohon maaf baru bisa hadir ini dari Jawa Tengah. Oh ya, ini Bu Desmayanti, Bu Nurjana, ini yang sudah aktif ya. Nah ini Ibu Fitriani. Oke, nampaknya Ibu Raspika Salam. Nah, sebenarnya banyak ya yang menyimak, cuma mungkin karena keadaan dan kondisi menutup kameranya ya, atau juga mungkin sedang istirahat gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin kita akan ini ya, apa namanya, screenshot dulu. Silahkan Bapak Ibu yang bisa buka kamera dibuka ya. Kita akan ambil dokumentasi lah, namanya dokumentasi. Oke, silahkan dibuka dengan gaya yang terbaiknya, dengan ekspresi yang happy gitu ya. Oke, hitungan slide pertama dulu, Ibu. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Ya, ini slide pertama. Slide kedua lagi. Oke. 1, 2, 3. Tunggu Bapak Ibu ya. Masih proses. Lambat ini biasanya karena jaringan juga mungkin. Slide kedua dulu. Oke, slide kedua sudah. Walaupun hanya namanya saja nggak apa-apa atau fotonya yang muncul. Oke, tidak apa-apa Bu. Tadi ada yang...
Oke, slide ketiga. Oke. Saya stop record dulu Bapak Ibu ya. Karena supaya nggak terlalu lama juga. Saya stop dulu.